Pemirsa, Selasa kemarin polisi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap oknum pejabat di Kementerian Perhubungan lantaran diduga menarik pungutan liar dalam pemberian izin pelayaran. OTT ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo berencana membentuk operasi pemberantasan pungli dalam program reformasi hukum yang kini tengah digodok. Pemirsa, untuk mengupas seluk-beluk mengenai praktik pungutan liar di lingkungan birokrasi dan upaya pemberantasannya, kini telah hadir di studio peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Ada Mas Agus Sunaryanto. Apa kabar Mas Agus? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sebelum kita mulai berbincang, kita akan hadirkan terlebih dahulu review operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan Selasa kemarin, di mana 6 orang ditangkap termasuk 2 pegawai Kementerian Perhubungan. Bersama dengan itu, Presiden Jokowi juga telah menyiapkan program reformasi hukum yang salah satunya membentuk operasi pemberantasan pungli. Pungli atau pungutan liar menjadi target Presiden Joko Widodo untuk diberangus. Memutus mata rantai pungli di lapangan bukan hal mudah, namun tidak mustahil bagi Jokowi. Buktinya, Presiden dengan menggandeng kepolisian telah mengambil langkah pertama, yakni melalui operasi tangkap tangan pada Selasa sore di kantor Kementerian Perhubungan. 6 orang ditangkap, 2 diantaranya PNS Kemenhub. Barang bukti berupa uang tunai 95 juta rupiah dan tabungan senilai 1 miliar rupiah ikut disita. Sebenarnya, pengusutan kasus pungli di jajaran Kemenhub telah berlangsung lama. Namun, kali ini seakan menjadi momentum yang pas untuk menunjukkan betapa seriusnya Presiden Jokowi memberangus pelaku pungli di lingkaran pemerintahannya. Dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, Kemenpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Bersamaan dengan operasi tangkap tangan di Kemenhub, Presiden Jokowi telah menyiapkan program reformasi hukum berupa paket kebijakan hukum jilid 1. Pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli menjadi salah satu bagian yang dirumuskan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan menegaskan operasi tangkap tangan itu merupakan shock terapi. Tujuannya jelas, untuk membuat para pelaku pungli yang selama ini menjadi raja-raja kecil di lapangan menjadi kapok. Sehingga pelaku usaha tidak lagi menghadapi kesulitan dalam hal perizinan. Telah memberikan arahan. Yang pertama, secara prinsip, Presiden, Wakil Presiden menyetujui tentang OPP yang akan segera diadakan. OPP ini adalah operasi pemberantasan pungli. Jadi nanti dikoordinasikan oleh Presiden, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam sesuai dengan arahan Presiden untuk segera dimatangkan. Apa saja yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, pungli itu bisa muncul, misalnya berkaitan dengan percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, kemudian juga pemberantasan pungutan liar atau suap, kemudian berkaitan dengan penyederhanaan penanganan tilang, kemudian juga berkaitan dengan operasi penyelundupan, dan juga tentunya adalah tadi Presiden juga memberikan arahan berkaitan dengan pembangunan lapas baru karena lapasnya sudah over capacity. Untuk itu, untuk semua itu ditugaskan kepada Menko Polhukam untuk merumuskan, menyelesaikan, dan operasinya segera dijalankan. Mungkin dalam waktu sekarang ini juga akan ada shock terapi dalam hal ini. Secara langsung nanti akan disampaikan oleh Kapolri. Tadi Kapolri sudah melaporkan kepada Presiden. Sejak berkuasa, kemudahan berusaha dan mewujudkan birokrasi bersih menjadi prioritas Jokowi. Karena jika masih ada birokrat yang nakal, Jokowi punya banyak cara untuk mengungkap, menindak,
dan memecat mereka. Tim Liputan, Berita 1. Kita langsung mulai dialog, Mas Agus. Ada kesan bahwa memang pemerintah sangat serius untuk memberantas pungli ini. Ini juga kita lihat bahwa pemberantasan pungli ini jadi prioritas dalam paket reformasi hukum yang kemudian sekarang sedang digodok. Seberapa parah menurut analisa Anda pungli di Indonesia sehingga kemudian diperlukan presiden langsung datang ke operasi tangkap tangan, walaupun memang secara jumlah uang yang disita gitu ya pada saat operasi tangkap tangan nilainya tidak besar gitu. Ya, kalau soal serius atau tidak serius, sebenarnya ukuran yang paling mudah adalah dilihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia. Kita kan peringkatnya masih relatif rendah ya. Dan indeks persepsi korupsi itu dinilai dari salah satunya adalah persepsi dunia usaha terkait dengan kemudahan perizinan. Nah, ketika kita masih dalam peringkat yang sangat rendah, itu berarti masyarakat dunia internasional ataupun pelaku bisnis internasional termasuk di dalam negeri yang menjadi responden menganggap bahwa banyak persoalan. Salah satunya adalah pungutan liar tersebut gitu. Nah, ketika sekarang pemerintah ya membuat semacam operasi pemberantasan pungli, menurut saya bukan terlambat, tapi ya paling tidak sudah mau dilakukan oke lah gitu. Nah, sinyal bahwa keseriusannya diperlihatkan ketika Jokowi datang. Walaupun jumlahnya kecil, mungkin orang menilai bahwa buat apa sih presiden datang ke OTT yang ternyata jumlahnya cuma 90-an juta gitu. 1 miliar di tabungan. Tapi sebenarnya itu kan memberikan isyarat kepada seluruh birokrasi yang ada di Indonesia, kalian harus berbenah, harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kena OTT. Karena presiden sangat serius nih untuk mencegah terjadinya beban pungutan kepada masyarakat gitu. Nah, ini menurut saya sinyal yang sangat baik. Tapi memang harus lagi-lagi pemerintah dalam pemerintahan Jokowi harus punya peta, memang punya peta. Ini kan sudah lama nih, sudah akut. Bahkan di awal-awal atau pertengahan pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya banyak penelitian yang sudah menyatakan bahwa otonomi itu justru makin memberatkan. Ia mendekatkan layanan kepada publik, tapi ketika mendapatkan layanan, itu pun harus terkena beban biaya. Ada birokrasi di situ dan kemudian juga di lingkungan pemerintah daerah malah ada celah untuk akhirnya pungli ini tumbuh subur gitu ya. Gitu. Makanya ini berubah nih transisinya dari ke pusat ke daerah. Nah, sekarang kan uji cobanya ada di pusat, kementerian lembaga ada di level nasional. Sebenarnya kan itu juga ingin mengisyaratkan kepada daerah. Harus hati-hati dan ingat bahwa kepolisian ini kan juga tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di kepolisian. Dan satu lagi menurut saya juga yang paling penting adalah bagaimana aparat penegak hukum juga dibenahi. Tadi sudah di-mention oleh Sesnek ya bahwa prioritas juga pengurusan SIM, BPKB, itu SPNK, juga banyak yang perlu dibenahi. Nah, gitu sampai sekarang menurut saya kita masih melihat tuh. Saya sendiri punya pengalaman melihat misalnya di Samsat itu setiap pos ada biaya-biaya khusus. Baik. Ya, Mas Agus, menurut analisa Anda, OTT sudah banyak dilakukan untuk kasus-kasus korupsi lah ya, namun tidak juga kemudian serta-merta menimbulkan efek jera terhadap praktek korupsi dan lain sebagainya. Jika kemudian operasi tangkap tangan ada Presiden Jokowi di situ, dampak untuk menimbulkan efek jera terhadap aksi pungli lah ya. Ini akan seperti apa sih menurut Anda? Kalau menurut saya tinggal pengawalan dari proses ini. Kalau kemudian hanya 1-2 kali kemudian hilang, tidak ada tindak lanjut, tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku, itu dia akan tumbuh subur. Sejauh ini pengawasannya seperti apa sih, Mas Agus? Artinya yang spesifik kemudian terhadap pungli. Kalau pengalaman kita melihat bahwa ini kan juga harus kerjasama dengan pengawas di internal kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Kalau pengawas di internal sendiri seperti inspektorat itu gagal gitu untuk memperketat lubang-lubang atau menutup lubang-lubang yang terjadinya pungli, itu tidak akan masif hasilnya, tidak akan berdampak langsung. Nah, kekhawatiran saya ini seperti ya sementara gitu.
Jadi satu atau paling lama 1 tahun, ya minimal 6 bulan gitu bisa memberikan efek jerah. Setelah itu habitnya terulang kembali. Karena yang mendapatkan manfaat dari sini dalam tanda kutip manfaat adalah cukup banyak orang juga. Bukan Apakah Anda kemudian melihat bahwa penyelesaian dalam hal misalnya pungli lah ya di sebuah lingkungan departemen katakanlah, jika kemudian ditemukan oleh inspektorat gitu, penyelesaiannya hanya kekeluargaan saja, tidak menuju ke jalur hukum, sehingga ini akhirnya aksi pungli ini kemudian terus berulang. Ya, seringkali kan kalau di inspektorat itu memang penyelesaiannya secara internal kemudian eksternal. Internal dalam arti kalau misalnya mereka bisa diselesaikan dalam arti ya udahlah tahu sama tahu, udahlah sementara dimutasi terlebih dahulu. Itu kan tidak bisa memberikan efek jerah. Kalau misalnya instruksi presiden ditafsirkan betul-betul bahwa pelaku yang melakukan itu harus dipecat, itu akan memberikan efek jerah. Tapi kalau hanya dimutasi, kemudian istilahnya diamankan terlebih dahulu, itu akan berulang kembali. Di tempat yang baru akan melakukan kembali. Ya, Mas Agus, kita jeda sejenak. Kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang ada di layar televisi Anda. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali usai jeda.